Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Tukhliful mi'ad. Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari godaan setan ar-rajimi yang terkutuk. Rabbana wahai Tuhan kami, innana sesungguhnya kami sami'na telah mendengar munadiyan panggilan yunadi yang menyerukan lil imani agar supaya beriman an aminu
Seruan itu adalah berimanlah kalian bi rabbikum, kepada Tuhan kalian. Fa amanna, lalu kami beriman. Rabbana, wahai Tuhan kami. Faghfir lana, ampunilah untuk kami. Dzunubana, dosa-dosa kami. Wa kaffir anna, dan hapuslah dari kami sayyiatina, kejelekan-kejelekan kami. Wa tawaffana, dan wafatkanlah kami ma'al abrari, bersama orang yang berbuat kebajikan. Rabbana, wahai Tuhan kami. Wa atina, dan berikanlah kepada kami ma wa'adtana, apa-apa yang telah Engkau janjikan kepada kami, ala rusulika, melalui rasul-rasul. Wala tukhzina, dan janganlah hinakan kami yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak. Innaka, sesungguhnya Engkau, la tukhlifu, tidak menyalahi, al-mi'ada, janji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jemaah pengajian tafsir Alam Selasa rahimahullah. Pertama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa dengan hormati Bapak dan Ibu, para sesepuh, bini sepuh, para imam, para takmir masjid, dan semua hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang semuanya saya hormati dan semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari ciri-ciri orang yang disebut dengan ulul albab. Ciri-ciri orang ulul albab. Jadi pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengetahuan kepada kita bahwasanya orang-orang ulul ilmi atau ulul albab yang hatinya bersih adalah mereka ketika melihat keagungan langit dan bumi dan bersilih gantinya malam dan siang, mereka langsung menyambut bahwa itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mengetahui bahwa ciptaan Allah itu luar biasa, lalu kemudian diri mereka adalah senantiasa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu berdiri, waktu duduk, dan juga berbaring, dan senantiasa bertafakkur kepada apa yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meyakini bahwasanya tidaklah apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sia-sia. Namun semua itu adalah ada manfaatnya untuk manusia apapun itu. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan subhanaka faqina adzabannar, maka maha suci Engkau ya Allah dari apa hal yang sia-sia, maka lindungilah kami dari siksa api neraka.
Di dalam ayat-ayat ini, mulai dari ayat 190 sampai akhir, ini adalah salah satu ayat yang sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita gak salah kalau menghafalkan ini, apalagi para imam, boleh kita amalkan. Kemudian biar tidak lupa, baca setiap kita menjelang tidur atau membaca surat ketika sholat malam. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum kita masuk kepada ayat berikutnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari beliau itu sudah berada satu kamar dengan Aisyah, dan pada saat itu Aisyah menceritakan akhbarana a'jaba ma ra'aituhu min Rasulillah. Jadi namanya suami istri. Maka suatu hari pada saat beliau sudah berkumpul dengan Aisyah, lalu kemudian membuat Aisyah menangis. Karena kenapa? Pada saat itu ada sesuatu yang sangat menakjubkan. Dan pada saat menjelang menjelang berhubungan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba beliau itu gak jadi. Lalu kemudian pamit kepada istrinya dan mengatakan, antani fi lailatin hatta massajiltuhu thumma qala Aisyah darini a'tubul rabbi. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam izin, wahai Humairah, istriku. Panggilannya kotor romantis. Wahai Humairah, artinya yang putih ke merah-merahan. Sesungguhnya aku akan melakukan salat terlebih dahulu dan mengutamakan untuk berzikir kepada Allah. Coba, itu posisinya sudah, ini semua dewasa nyambung. Dan pada saya itu gak jadi. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk melakukan salat malam pada saat itu. Faqalat Aisyah, maka kemudian Aisyah mengatakan, faqultu wallahi inni la uhibbu qarbaka wa inni ahabbu an ta'budu rabbaka. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi dengan izinnya mau mendekatkan diri dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih aku sukai daripada dia itu melanjutkan subhanallah. Ini kan? Ini kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan boy rampung WC baru salat gitu kan. Nah, tapi enggak. Maka kemudian disitulah. Maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bangun, lalu kemudian wudu, salat. Lalu kemudian setelah salat itu beliau menangis, ya, menangis. Lalu kemudian beliau itu setelah menjelang subuh didatangi oleh Bilal ketika beliau mau adzan. Maka kemudian apa kata Bilal? Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ma yabqika wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kata Bilal, apakah yang menyebabkan engkau menangis kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dosa-dosamu sudah diampuni, baik itu yang akan datang atau yang sedang berlalu? Maka kemudian faqala waihaka ya Bilal, ketahuilah wahai Bilal, wa ma yamna'ni an abki wa qad anzalallahu 'ala hadhihi ayat. Tidak ada yang bisa menghalangiku untuk menangis sebabkan aku ingat kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Jadi setelah membaca ayat itu, lalu kemudian beliau setiap kali membaca ayat ini merenungi bahwasanya semua apa yang ada di jagat raya ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang sia-sia. Maka inilah yang menyebabkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis di keheningan malam. Kemudian beliau mengatakan, wailul liman qara'aha wa lam yatafakkaru fiha. Maka sungguh celakalah orang yang dia membaca ayat ini akan tetapi tidak tersentuh hatinya. Jadi kalau membaca tidak sentuh, celaka katanya. Jadi enggak ada efeknya seperti ini. Maka ini salah satunya keistimewaan ayat ini. Maka oleh sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk kita amalkan, paling tidak kita menjelang tidur ataupun dibawa ketika sholat malam. Kemarin kita telah bahas yang dimaksud dengan orang berzikir ketika berdiri, bangun, kemudian duduk dan lain sebagainya, itu tentang masalah salat tahajud. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya kita meminta cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala
yang mana disebutkan doanya Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura dan seterusnya. Itu boleh senantiasa kita doa ketika kita melakukan sholat. Kemudian setelah itu kita berdoa dengan Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi baina yadayya nura dan lain dan seterusnya. Itu bisa kita baca di doa-doa salat tahajud. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, kemudian masuk kepada ayat yang akan kita bahas, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam akhir-akhir surat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri ulul albab itu dengan berdoa menyebutkan Allah pakai 5 kali. 5 kali. Coba kalau kita hitung. Yang pertama adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila, 1. Kemudian yang kedua Rabbana innaka man tudkhilin nar, 2. Kemudian yang ketiga Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman, 3. Yang keempat Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina, yang kelima Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Maka para mufassir mengatakan karena ini adalah merupakan doa daripada ulul albab, jadi yang diawali dengan beberapa hal yang berkaitan dengan Rabb, maka kita pun ketika berdoa itu tidak cukup hanya satu Rabbana. Rabbana atina to ya kurang. Ya mungkin Rabbana lahab lana dulu, kemudian Rabbana ja'alna muslimainin, pokoknya Rabbi ja'alni minas salihin, pokoknya 5. Kemudian ditutup dengan Rabbana atina. Itu ya. Jadi dianjurkannya dengan adanya tafsir ini, kita paling tidak menyebutkan Rabbana itu minimal 5 kali ketika kita berdoa. Jangan hanya 1. Rabbana atina wes, masih kurang. Jadi Rabbana hablana kan banyak Rabbana kan? Rabbana hablana min azwajina atau Rabbana ighfir lana wa liwalidina, itu kan banyak. Rabbi habli minas salihin. Pokoknya Rabbana itu adalah pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebutkan paling tidak 5 kali. Semakin banyak Rabbana, semakin banyak juga akan dikabulkan. Kemudian yang kedua, apa bedanya Rabbana dengan Rabbi? Rabbi fili kan? Mana yang paling Rabbi fili atau Rabbana firli? Kalau fana firlana. Jadi kalau dari segi makna, kalau Rabbi firli itu hanya khusus saya sendiri. Tapi kalau Rabbana itu kita. Jadi kalau kita menjana mana yang lebih utama, maka lebih utama Rabbana. Karena kenapa? Itu mendoakan kita dan keluarga dan orang yang ada di sekelilingnya, gitu kan? Jadi seumpama kita mendoakan orang tua, jadi tidak hanya Rabbil Filid tapi Rabbana ighfir lana wali walidayna, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Itu kita kena dan begitu juga orang lain kena. Sehingga kalau Rabbi itu cenderung maaf pelit karena hanya mendoakan dirinya sendiri. Ya, egois ya. Jadi yang paling baik ketika berdoa itu Rabbana. Jadi masuk kita sendiri, orang anak, istri dan seterusnya. Itu Rabbana. Jadi bedanya Rabbana itu Tuhan kami atau Rabb kami, kalau Rabbi Tuhanku, hanya sendiri kan? Nah, itu. Jadi mana yang paling utama apalagi kalau kita khutbah. Gak cukup kalau kita Rabbi firli wali walidayya, bukan, tetapi Rabbana firlana. Karena bukan yang khatib saja yang didoakan, tetapi semua jamaah. Jadi kalau khutbah atau berkaitan dengan jamaah pakai nanna semua, bukan ini, bukan ini, tapi na berarti yang hadir. Kadang-kadang kan karena hafalan doanya Rabbi firli wali walidayya, amin, banter juga yang amin padahal dia gak didoakan. Iya tak? Banter. Karena kita ini jadi jadi ketika kita berdoa pakai Rabbana. Itu. Kemudian jadi yang pertama pelajarannya di sini kita minimal ketika berdoa itu menyebutkan Rabbana atau Rabbi Fili bukan hanya sekali tapi sampai 5 kali. Sebelum dilanjutkan, dipersilahkan dulu untuk dinikmati. Ini kita awali dengan bacaan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Monggo, Bapak. Ibu.
Ya. Tidak mengurangi kenikmatan Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan. Selanjutnya ayat yang ke-193. Ini ulul albab itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 3 doa. 3 model doa yang dipanjatkan oleh ulul albab kepada Allah Subhanahu wa taala untuk di dunia. Dan begitu juga nanti 194-nya berdoa kepada Allah untuk kemaslahatan di akhirat. Jadi di dunia ada 3, kemudian nanti di akhirat berikutnya. Ya. Apakah yang didoakan oleh beliau ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan di dunia? Beliau mengatakan sebagaimana di dalam tafsirnya itu ada 3 doa. Yang pertama yang didoakan adalah agar supaya yang pertama takfiru ghufurud dzambi. Yang pertama adalah ghufranud dzunub. Yang pertama agar supaya dosa-dosa diampuni. Ini yang pertama doanya agar dosa-dosa mereka diampuni. Kemudian yang kedua takfirus sayyi'at, agar supaya kejelekan-jelekan itu dihapuskan oleh Allah. Kemudian yang ketiga agar supaya diwafatkan bersama orang-orang yang banyak berbuat kebajikan. Jadi abdurar itu orang yang banyak berbuat kebajikan. Bersama itu tidak harus bareng meninggal, bukan. Tetapi bersama itu dalam artian satu kelompok itu. Ini di dalam ayat pertama. Maka Allah Subhanahu wa taala untuk lebih jelasnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Rabbana, wahai Rabb kami. Jadi Rabbana itu asalnya itu ada iya-nya, wahai gitu. Awalnya. Tetapi oleh para ulama balaghah di sini menunjukkan kalau sudah iya-nya dibuang begitu berarti sudah kenal. Menjadi Rabbana, wahai Rabb kami. Innana, sesungguhnya kami. Ya, sesungguhnya kami. Sami'na, kami telah mendengar, munadian, orang yang menyeru, yunadi, yang menyeru, lil iman, untuk beriman. Jadi doanya itu di mana beliau para ulul albab itu mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar apa yang diserukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita beriman. Isi seruannya itu apa? An aminu bi rabbikum fa amanna. Maka seruannya itu, hendaklah kalian beriman kepada Rabb kalian, lalu kemudian kami beriman. Ini pernyataan dari ulul albab. Jadi setelah dipanggil oleh Allah, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru umat manusia, lalu kemudian mereka mendengar dengan seruannya. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ciri orang-orang ulul albab. Jadi mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyeru kepada kita agar supaya beriman. Sehingga tidak ada lagi alasan bahwa nanti ketika kita ditanya kenapa engkau tidak beriman, lalu kemudian menjawab tidak ada nabi yang menyampaikan, bohong. Akan tetapi semuanya sudah jelas. Itu menunjukkan. Lalu kemudian isi doanya di dunia itu yang pertama, Rabbana faghfir lana dzunubana, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyiatina, dan hapuslah kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Satu, yang dimaksud apa bedanya dosa dengan sayyiat? Doa ini kan yang pertama adalah ampunilah dosa-dosa kami. Kemudian yang kedua, hapuslah kesalahan-kesalahan kami, gitu kan?
Apa bedanya dosa dengan kesalahan? Yang mana kalau dosa itu mengakibatkan siksa. Jadi orang yang dosa, maka akibat yang akan didapatkan adalah siksa. Otomatis kan? Ini makanya berbeda antara dosa dengan kejahatan atau kejelekan. Kejelekan itu nanti akan mengakibatkan dosa, akan tetapi dosa itu berbeda dengan adanya sayyi'at. Makanya di sini yang Allah gambarkan yang pertama doa daripada ulul albab itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dosa-dosanya diampuni. Jadi yang pertama kalau dosa itu kaitannya nanti kalau tidak bertobat, kalau tidak diampuni akibatnya siksa. Sementara kalau sayyi'at, kejelekan, akibatnya nanti bukan hanya siksa saja, akan tetapi dampak jelek kepada kita. Nanti nular, nanti juga kambuh lagi. Itu sayyi'at, dia akan menular. Seperti contohnya, kalau kita meninggalkan salat 5 waktu, itu masuk sayyi'at apa dunub? Dunub, dosa tak? Berarti dosa. Jadi kalau kita sering meninggalkan salat, berarti kita berdosa disebabkan karena mengingkari kewajiban. Maka dengan seperti inilah, maka dampak kepada kita akan mendapatkan siksa disebabkan karena dosa yang kita lakukan. Sementara kalau kita seumpama kita mencuri atau korupsi, itu sayyi'at, sudah jelek, begitu juga dosa. Maka kejelekan ini dampaknya bukan hanya siksa dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dampaknya juga kepada diri kita dan juga orang lain. Ini bedanya dengan dunub. Sehingga dengan adanya dosa itu, dengan adanya maksiat itu atau sayyi'at itu, dia akan malas untuk melakukan salat. Dengan adanya sayyi'at itu nanti maaf akan mengakibatkan apa yang kita lakukan itu terjerumus kepada hal yang haram. Dengan adanya dampak itu juga kita akan tidak bisa tidur nyenyak, kepikiran terus. Dan ini dampak-dampak itu namanya sayyi'at. Maka oleh sebab itu selama sayyi'at itu masih ada di dalam diri kita, tidak dihapuskan, maka berpotensi untuk kembali dan kita pun juga akan terjerumus ke hal-hal yang kesayyi'atan. Maka oleh sebab itu di sini dibedakan antara dosa dengan sayyi'at, karena walaupun akibatnya nanti sama-sama dosa, akan tetapi dampak yang terlibat yang lebih bahaya itu adalah sayyi'at, disebabkan karena asarnya, bekasnya itu akan nampak terus. Makanya ada namanya dosa jariah, itu ada. Jadi bukan hanya amal jariah, tapi dosa jariah apa? Seperti contohnya pertama yang memulai korupsi seumpama. Nah, itu nanti ketika orang mengikuti terus, nah itu jariahnya terus. Sebagaimana pembunuhan juga, yang pertama kali yang kena siapa? Qabil, gitu tak? Itu ikut terus. Selama ada pembunuhan, itu ikut terus. Karena itu adalah dampak. Maka oleh sebab itulah apa yang kita harus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama adalah agar supaya ya Allah, kalau kita tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab dengan Rabbil Firli, maka kita pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Kemudian yang berikutnya, dan hapuslah kesalahan, kejelekan kami. Jadi kejelekan itu kalau tidak dihapuskan kembali lagi. Pas sekarang, nanti ketika melihat lagi, jadi contohnya kejelekan itu seperti minum, ya bukan teh, minum itu. Contoh kecil, minum. Kalau dia tidak dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta, nanti pertama aku tobat ketika pengen adanya gitu. Inilah yang disebut dengan sayyi'at yang akan membesar dalam diri kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala agar supaya menghilangkan dua hal tersebut, dosa ia diampuni, kalau kejelekan itu dihapus.
dihapus di dalam diri kita sehingga kita tidak terjerumus lagi kepada hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala di sini dijelaskan dalam tafsirnya, di mana dalam tafsir ini disebutkan bahwasanya sesungguhnya ad-danbu isyanun fi taqsirin as-sayyi iswanun fi isa'ah. Sesungguhnya dosa itu adalah kemaksiatan yang dia adalah kebalikannya, dia adalah kebaikan, adalah pahala. Sementara kalau sayyi'ah itu kebalikannya adalah kebaikan. Jadi kalau kejelekan kebalikannya kebaikan, kalau dosa kebalikannya adalah pahala. Maka oleh sebab itu wal ghufran wat takfir kilahuma fi makna sutrun. Dan sesungguhnya dua-duanya antara ghufran, ampunan, dan juga takfir semuanya itu adalah satu. Maka oleh sebab itu dianjurkan ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya minta ampuni dosa-dosa, akan tetapi ditambah dengan hapuslah kesalahan-kesalahan kita. Maka ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam praktek ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa. Maka inilah ulul albab. Kemudian doa yang berikutnya yang ketiga, wa tawaffana ma'al abrar. Wa tawaffana ma'al abrar. Dan wafatkanlah kami ya Allah bersama-sama orang yang banyak berbuat kebaikan. Abrar itu jamak dari bir. Abrar. Ya. Makanya di sini apa? Tawaffana ma'al abrar. Wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbuat banyak kebaikan. Apa bedanya wafatkanlah dengan matikanlah? Kira-kira beda apa sama? Sama. Lebih halus ya. Lebih halus. Kalau matikanlah bahasa Arabnya amitna, maka matikanlah kami. Kalau tawaffana, nah ini jawabannya di dalam tafsir. Antara amitna dan tawaffana itu di samping lebih halus, juga dampaknya lebih bagus. Kalau tawaffana itu artinya sempurnakanlah jatah yang Allah berikan kepada kami, sehingga kami dalam kesempurnaan itu bisa mengisi kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Itu tawaffana. Sehingga disebut dengan wafat. Nah, sehingga orang yang meninggal itu disebut dengan wafat karena udah jatahnya udah sempurna. Jatahnya sudah sempurna. Maka karena jasanya sudah sempurna, maka oleh sebab itu dia kalau masih hidup berarti nanti ngambil jatah orang lain. Makanya berarti sudah sempurna. Tetapi kalau amitna, matikanlah, itu kadang-kadang maaf meninggalnya itu yang negatif. Ya mungkin maaf dibunuh orang atau kecelakaan dan lain sebagainya. Tetapi kalau wafana itu meninggalkanlah, wafatkanlah kami ya Allah dengan waktu yang telah Engkau tetapkan, dan disitulah kami mendapatkan kesempurnaan hidup. Jadi kan banyak. Jadi kalau ada orang yang meninggal maaf terbunuh, bukan berperang ya. Kalau berperang itu wafat namanya. Terbunuh, maka itu istilah di dalamnya bukan tawaffan, tapi amitna. Jadi dimatikan. Karena kenapa? Dia itu kan walaupun semuanya qadar Allah Subhanahu wa taala, tapi akan tetapi caranya ketika itu adalah yang berbeda. Sehingga agar supaya kita tawaffana itu beraniatif, agar supaya nanti ketika kita meninggal itu dalam keadaan sempurna, tidak menyebabkan hal-hal yang tidak baik kepada sekitarnya, itulah yang disebut dengan tawaffana. Kan banyak meninggal tapi bikin masalah, gitu kan? Meninggal digebukin, nah itu bukan tawaffan, amitna. Kan banyak terkena satpam digebukin mati. Nah, tetapi kalau tawaffan ini masih enak. Maka inilah oleh Allah Subhanahu wa taala dibedakan dengan tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami ya Allah bersama orang-orang yang abrar. Bersama dengan orang-orang yang abrar. Yang dimaksud dengan orang yang abrar itu adalah orang
yang mereka itu mendapatkan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapakah orang-orang abrar itu? Di antaranya adalah para aulia, para nabi, para rasul, itu disebut dengan abrar. Abrar. Para aulia, para rasul, kemudian para nabi, para alim, para ulama dan seterusnya, itu semua disebut dengan abrar. Artinya seolah-olah kita meminta kepada Allah, ya Allah, meninggalkanlah kami sebagaimana meninggalnya orang-orang yang alim seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, itu kan luar biasa meninggalnya. Walaupun beliau dalam keadaan kondisi mungkin tidak sebaik pada saat itu fisiknya, akan tetapi meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itulah yang diminta oleh kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita di sini kenapa pada saat itu kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa doa ulul albab itu, ya Allah, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasulmu. Ini ayat berikutnya. Apakah pemahaman di sini orang ulul albab itu dia ragu kepada Allah? Bukan. Jadi coba kalau kita perhatikan, ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami, gitu kan? Ala rusulika wala tukhzina yaumal qiyamah, dan janganlah hinakan kami ketika nanti di akhirat, kan gitu kan? Jadi apakah ini pemahamannya seolah-olah ulul albab itu dia itu ragu kepada ketetapan Allah? Tidak. Maka maksud dari ayat ini menunjukkan permintaan kita itu meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa yang dikehendaki kita itu sesuai dengan kehendak Allah. Maka istilah kita sering mendengar taufik. Kira-kira apa yang dimaksud dengan taufik itu apa? Ada yang bisa jawab? Dapat. Pribon? Kemampuan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bagus, tapi masih kurang dikit. Ada lagi? Taufik sering kan kita minta, ya Allah berikanlah kami taufik, gitu kan. Wal hidayah, itu beda antara taufik dengan hidayah, beda. Ya coba. Sering diucapkan tapi tahu ya. Nah, ini. Ya, maka inilah namanya minta taufik kepada Allah itu. Jadi, kalau hidayah itu petunjuk, seperti kita gak ngerti minta petunjuk, itu udah. Tapi kalau taufik itu sebagaimana tadi udah hampir benar tapi kurang. Yang dimaksud dengan taufik itu artinya adalah kesesuaian apa yang kita minta dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu taufik. Kesesuaian apa yang kita minta dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu namanya taufik. Seperti contohnya gini. Ya Allah berikanlah kami, ya Allah berikanlah kami rezeki yang luas, berikanlah kemampuanlah kami untuk membeli rumah seumpama. Maka dengan contoh seperti ini, maka nanti oleh Allah Subhanahu wa taala diberi jalan untuk mendapatkan rumah. Maka ini taufik namanya. Apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Allah, itu namanya taufik. Jadi cocok yang diminta. Nah, kadang-kadang kan diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan pemahaman kita, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui. Kita minta agar supaya kita minta untuk mendapatkan apa gitu, bisa beli mobil. Tapi kok dapatnya beli becak gitu seumpama. Berarti kan ini berarti apa yang kita inginkan ini tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kehendak Allah itu cukup beca aja, karena kalau nanti mau mobil gak pernah ikut ngaji, nantinya mau dolan terus kayak gitu. Ini namanya. Jadi begitu juga oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ulul albab itu meminta yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Bagi orang yang membaca la ilaha illallah akhir hayatnya maka masuk surga, itu janji. Barang siapa yang dia bersilaturahim maka nanti memudahkannya urusan rezeki, itu namanya janji. Maka itulah yang ditagih.
apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung Allah memberikannya. Kalau kita sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, maka sesuai juga. Maka itulah doanya, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Berarti ada harapan yang kuat kepada Allah. Seperti contoh lagi begini. Anak kita dulu, pokoknya kamu belajar dengan baik, tekun, nanti kalau kamu lulus mendapatkan NIM sekian, maka kamu akan saya kasih hadiah ini. Maka ketika dia lolos sesuai dengan apa yang dikehendaki dan orang tuanya juga menghendaki, ketika mengingatkan, apakah dia ragu kepada orang tuanya? Tidak. Akan tetapi harapan dia itu benar-benar mengharap apa yang telah dijanjikan oleh orang tuanya tadi. Begitu juga orang ulul albab. Jadi bukan berarti dia tidak percaya bahwa Allah akan menyalahi janji, bukan. Akan tetapi dari pengharapannya itu agar supaya taufiknya itu dicurahkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itulah makna daripada Rabbana ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Wahai Rabb kami, makanya ayat yang pertama itu menunjukkan doanya untuk di dunia. Di antaranya adalah ampunilah dosa dan hapuslah kesalahan-kesalahan. Berarti kan masih di dunia, dan meninggalkanlah dalam keadaan bersama dengan orang-orang yang baik. Kemudian di akhiratnya apa mintanya? Ya Allah, berikanlah apa yang Engkau telah janjikan kepada kami, yaitu pahala kalau orang yang berbuat baik. Lalu kemudian juga apa balasan bagi orang yang berbuat baik adalah surga. Itu semua adalah untuk masalah akhirat. Maka kesimpulannya Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, ketika kita berdoa itu yang pertama adalah harus diulang-ulang. Diulang-ulang sampai di sini 5 kali itu berulang, Rabbana 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 gitu kan, berulang-ulang. Jadi kalau kita minta kepada orang mungkin diulang-ulang bosan, tapi kepada Allah malah lebih bagus. Kemudian yang kedua, hendaknya ketika berdoa itu bukan hanya untuk dunia saja, akan tetapi dunia dan akhirat. Jadi ketika minta ya Allah berikanlah kesehatan, begitu juga berikanlah nanti kita jalan yang baik untuk akhirat. Ini semuanya berkaitan. Kemudian yang terakhir, dari doa ini dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tata cara sebagaimana pengingat saja karena sudah sering kita dengar. Maka cara-cara berdoa itu secara singkat. Yang pertama, hendaknya kita ketika berdoa itu terlebih dahulu berwudu. Kemudian yang kedua kita membaca alhamdulillah. Kemudian yang ketiga hendaknya bersalawat dulu kepada Nabi, itu alasannya gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita mengangkat tangan, itu sunnahnya ketika berdoa. Kemudian hendaknya kita ketika berdoa itu dibayangkan apa yang kita inginkan. Jadi jangan pokoknya enggak. Tapi memang benar-benar ya Allah banyak dosaku. Jadi udah berbuat dosa banyak tapi nyantai aja. Ya memang dosa Pak. Ya, seperti bayang pernah gini tapi di bayangan di sini. Itu i'tiraf namanya. Kemudian alil haju fid du'a, maka hendaknya ketika wa'ada mustijalul ijabah. Jadi jangan sampai kita mengemurungsung untuk dikabulkan oleh Allah. Doa kemarin aja belum diterima, sekarang doa lagi. Itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Jadi harus kita menunjukkan kepada Allah, tidak boleh tergesa-gesa. Wa khawfis sudud. Lalu begitu juga ketika kita berdoa jangan sampai kita mendekti. Dekti seperti ya Allah berikanlah supranya warna merah, itu enggak bisa. Jadi bisa minta secara umum, ya Allah bisa kendaraan apa itu enggak apa-apa. Tapi kalau diperinci rumah model Spanyol seumpama itu enggak bisa. Karena yang seperti itu kan sifatnya dekti Allah. Kita meminta ya Allah berikanlah rezeki untuk membeli rumah, berikanlah rezeki untuk mendapatkan kendaraan, sehingga itu boleh. Tapi kalau didekti itu tidak diperbolehkan. Kemudian al-muraja'ah thalathan. Jadi ketika kita berdoa ada yang khusus itu diulangi 3 kali. Kalau Rabbana kan 5 kali tadi. Tapi kalau doa khusus apa yang kita khususkan itu minimal 3 kali. Seumpama ya Allah anak saya semuanya sakit, ya Allah sembuhkanlah anak saya, alhamdulillah. Suganya, itu sampai 3 kali. Itu ya diulangi 3 kali. Kemudian ditutup dengan doa
juga dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian ucapan rabbal alamin atau alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sudah di bab-bab sebelumnya sudah ada, hanya sepintas saja. Gitu nggak ya? Nah, jadi doa yang diberikan 5 hal ini adalah termasuk doa yang dipanjatkan oleh ciri orang ulul albab. Jadi kalau kita masih belum, lengkapilah itu. Lengkapilah, berdoa kepada Allah dengan mulai 5 Rabbana. Itu adalah cirinya. Lalu kemudian nanti insya Allah pertemuan yang akan datang, bagaimana Allah mengabulkan apa yang telah didoakan oleh mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang ulul albab. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu. Insya Allah kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan semuanya sehat. Kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita akhiri, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.